Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam serta kesehatan yang prima sehingga kita dapat melaksanakan sidang Jum'ah meskipun dalam suasana new normal di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang telah menimpa kita belakangan ini. Kita harus memahami bahwa kejadian yang menimpa penduduk bumi saat ini merupakan bagian dari paket penciptaan alam semesta itu sendiri. Sifat dari alam semesta adalah rusak dan menerima rusak. Sedangkan yang memiliki sifat tetap dan abadi hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 9. Yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali zat Allah. Baginya lah segala panutan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Alam raya ini termasuk bumi dan penduduknya tidak pernah dalam kondisi yang utuh dan aman dari kerusakan sepanjang masa. Kebaikan dan kerusakan ada dalam
keseiringan yang melingkupi kehidupan manusia. Keduanya datang saling silih berganti dengan tujuan menguji kualitas iman kita, amal baik kita sebagai manusia. Bagi manusia, musibah itu atau kesulitan itu dipahami sebagai peristiwa yang tidak diinginkan. Namun hal itu pasti akan melintasi perjalanan hidup manusia untuk menguji kesabaran agar mereka kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa mati dan hidup adalah bagian yang tak terpisahkan bagi umat manusia. Syekh Wahbah Juhaili, pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan maut dan kehidupan semata untuk menguji manusia, yaitu siapa di antara kalian yang baik dalam beramal, dan juga sebagai balasan atas amalan mana yang pantas diberikan pahala. Sebaik-baik amal adalah ikhlas yang mencari ridho Allah dan mengikuti kebenaran, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut juga menyebutkan ampunan Al-Ghafur setelah kemuliaan Al-Aziz, yang memiliki makna bahwa kemuliaan akan diperoleh setelah mendapatkan pengampunan pengampunan dosa dan amal soleh. Sebagai orang yang beriman, kita mestinya mampu menangkap isyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun bentuknya. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menyebut objek bicara atau mukhatab yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah kelompok yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan-pesan ketuhanan, baik yang tersurat maupun yang tersirat, termasuk pesan-pesan dalam musibah COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Oleh karena itu, seberat apapun ujian yang kita rasakan, kita tidak perlu berkecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha segalanya. Allah adalah zat yang melakukan apapun jika Dia kehendaki. Tentu selain kita harus bersabar dan tetap berusaha mungkin agar terhindar dari musibah, kita harus tetap menyediakan ruang batin untuk terus bersyukur serta semua nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Jika kita hitung musibah yang telah melanda dunia
tidak sebanding dengan jumlah nikmat yang pernah Allah berikan ke dalam kita dalam kehidupan ini. Terkait hal tersebut, syukur adalah cara terbaik agar kita bisa survive, bisa bertahan hidup dengan sikap yang positif di tengah-tengah musibah pandemi. Syukur merupakan cara cerdas orang beriman dalam menghadapi musibah. Syukur adalah wujud penambahan nyata Allah kepada bahwa manusia sangat bergantung kepadanya. Syukur juga sekaligus menunjukkan bahwa musibah tidak menjadikan semua proses kehidupan ini berhenti total, apalagi dengan sikap putus asa dengan menuntut keadilan kepada Tuhan. Hadirin yang berbahagia, satu hal lagi yang patut kita syukuri di tengah situasi sulit seperti ini, kita merasakan adanya iklim solidaritas yang terus tumbuh di tengah masyarakat. Dalam konteks kehidupan umat beragama, banyak kalangan yang dalam konteks kehidupan umat beragama, kita juga merasakan terjaganya kerukunan, kebersamaan, saling pengertian di tengah keberagaman. Meski dinamika kecil sempat dapat dihindari, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari praktik moderasi beragama atau wasatiyah yang telah terjaga di tengah-tengah umat beragama di Indonesia terutama. Sikap moderat dalam beragama benar-benar menjadi pondasi yang kokoh selain faktor ekonomi, faktor politik di tengah-tengah wabah penyakit yang melanda bangsa ini. Jika kita mampu untuk mendapatkan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat dan tidak tersesat dalam tarikan paham-paham dan perilaku-perilaku yang ekstrim, kanan maupun ekstrim kiri, niscaya kita akan tetap mampu bertahan sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang maju. Sejarah telah membuktikan bahwa umat beragama di Indonesia telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa praktek moderasi beragama merupakan modal penting bagi berdirinya dan tegaknya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pilar-pilar kebersamaan dan keharmonian yang dirajut melalui paham, sikap, dan perilaku beragama jalan tengah sehingga mempertebal ikatan persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan, dalam kebinekaan juga. Paham, sikap, dan perilaku moderat ini merupakan ajaran yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'i 'alan nas yakunu rasulu 'alaikum syahida. Dan yang demikian ini kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nilai moderasi yang ditekankan pada ayat tersebut terletak pada posisi di tengah, sehingga menjadi pangkal untuk menumbuhkan sikap beragama yang damai dan teduh. Moderasi beragama adalah jalan tengah yang mengedepankan nilai keadilan, di mana beragama itu berperilaku agama sesuai dengan porsi yang telah ada. Tidak ada intrik yang melebih-lebihkan atau mengurangi ajaran agama sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok kecil dalam agama yang lain. Dengan moderasi agama kita akan menjalankan pesan-pesan Tuhan sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh ajaran Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Kita tentu tahu bahwa radikalisme agama atau konflik kekerasan yang banyak terjadi karena adanya perilaku berlebihan sehingga mereduksi nilai-nilai keadilan, sehingga pondasi utama bermasyarakat itu runtuh.
Agama wajib dipahami dengan pemahaman yang adil agar tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah kehidupan umat, sehingga umat beragama bisa rukun. Tugas kita adalah menyampaikan bahwa agama mengusung misi yang mencerahkan pikiran, tindakan dalam konteks apapun. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, seluruh tokoh agama, umat Islam secara keseluruhan harus dapat menempuh seluruh konteks kehidupan secara lebih proporsional dan akhirnya kita melalui situasi ini dengan baik, rukun dan damai. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna dhanban illa ghafartah. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar yadhkurukum wa yashkurul li ala ni'ami yazidkum. Aqimis shalah.